Halo teman-teman, hari ini kita mau ngebahas BMW E36 yang ada di samping gua nih. Nah, kita bertempat di ITC Permata Hijau lantai 5 di Garage Artisan buat nge-review mobil ini. Buat teman-teman yang mau ngeliat ada barang apa aja di ITC Permata Hijau lantai 5 di bursa jual beli mobilnya, silakan datang aja ke sini, main-main ke sini, lihat-lihat. Jadi di samping gua udah ada Derry. Halo. Apa kabar? Halo, Mas Dan. Thank you nih waktunya buat Ya, mampir. Sering sih ya. sering sebenarnya. Sering. Thank you waktunya buat mau Ya. dibahas mobilnya. Siap, sama-sama Mas Dan. Thank you juga loh sudah menyediakan kembali tempat kabur setelah sekian lama. Dan ngomong-ngomong, nama lo di phonebook udah gue rubah ya. Dari Dana Auto lo ke Dana ITC sekarang. Nah itu tapi harusnya di belakangnya ada lagi dong. Jangan ntar disangka tukang jual beli HP ya. Ya, Jadi mobil ini BMW E36 tahun 95. 95. Nah, kenapa gue pengen bahas mobil ini? Karena menurut gue menarik dari segi overall look-nya. Kalau biasanya E36 yang beredar kan rata-rata common-nya arahan robahannya atau modifikasinya pakai M-Tech, bumper kit M-Tech. Terus velg juga pakai yang ring 17 OEM ataupun yang lainnya. Nah, kali ini mobil yang ada di samping gue ini agak berbeda sih menurut gue dan tetap eye catchy gitu. Jadi boleh ceritain Der sejarahnya lo ambil ini E36. Oke, sejarahnya sih sedikit menarik ya. Bukan ngambil sebenarnya, tapi ketempuhan, lebih tepatnya mungkin ketempuhan. Jadi gue coba cerita sedikit nih asal usul kenapa bisa ketempuhan. Jadi sekarang 2024, Ya. kurang lebih 10 tahun lalu lah, 2014 itu gue sama abang gue bikin usaha nih. Oke. Berempat. Ya. Gua, abang gua, sama dua temennya abang gue. Ya. Salah satunya nih temennya, gue lupa kalau nggak salah teman SMP-nya, yang dimana sudah tahu gue dari kecil. Dari gue masih piye kali segini nih. Dia suka main ke rumah, suka ngajak gue jalan, bahkan suka ngajak ke rumahnya ke segala macem lah. Adalah si orang ini nih. Dia udah kenal banyak, udah kenal lama. Akhirnya bikin usaha bareng, berjalan. Nah, dia tahu nih gue pegang 30 kan. Ya. Ya dia tahu lah, gue 2016, kurang lebih 2016 gue ambil 30. Dia tahu seperjalanan gue rapi-rapi itu mobil pelan-pelan, akhirnya dia tahu. Nah, singkat cerita 2022 di kantor lagi ngobrol abang gue sama si orang ini. Ya. Ngobrol-ngobrol ngerempet lah dari masalah kerjaan akhirnya ke masalah ngomongin mobil. Tiba ngobrol dia, itu gua ada tuh, sebutin gak nih 3 ketahuan Ada dong. tuh E36. E36. Nanti kita ceritain di belakang. Ya, dia nggak nyebut E36, ada tuh di rumah, coba lo cek deh, lo ambil, gua mau keluarin tuh mobil katanya. Oke. Dan seinget gua dulu ini orang gue tahu dia punya E36. Ya, lo emang udah tahu dia punya Gue udah itu. tahu. Ya. Cuma gue lupa apakah warna hitam atau warna merah. Ya. Oh yang merah ya? Bukan lah, hitam. Gue mana punya yang merah. Oh ya udah deh. Ya. Udah lo pakai dulu aja. Lo rawat dulu aja deh segala macam, nanti apa-apanya gampang. Oh, bukan dia mau keluarin mau dijual nih. Bukan. Dia mau keluarin karena dia mau masuk mobil. Oke, dia ada kebutuhan garasi. Ada kebutuhan garasi. Nah pada saat itu ya ini kan masih gantung nih. Yaudah, lo pakai aja, gampang. Nah masalah gampangnya ini kan bingung nih. Aduh, tipikal Indonesia nih. Apakah gua harus bayarin? Apakah gua dikasih? Ya. Atau suruh merawat dan lain-lain? Ya. Kalau dibayarin sama yang sudah kedekatannya seperti itu kan agak susah. Kagok. Harganya harga segini, pasaran, ini under atau over gimana? nih.
Nah pada saat itu ada Matic. Gue tanya kan manual Matic. Kebetulan gue emang lagi nyari Matic kan. Ya, buat mobil harian. Buat mobil harian. Selama ini pegel, nginjek kopling mulu betis kiri gue, gede sedikit. Nah tapi pada saat itu gue nggak terlalu nganggepin serius karena ada bahasa gampang tadi. Ya, maksudnya Aja deh. lo lebih prefer yang jelas deh. Kalau jelas. mendingan beli, jadi tuh haknya jelas punya Betul. siapa. Lo mau geraknya lebih enak. Gua yaudah gue diemin tuh. Oh iya ntar gue cek deh ke rumah deh. Ya gitu-gitu aja liatnya gue swing aja. Udah tuh berjalan. Dia nelfon gue. Udah lama lah, sebulanan lah dari obrolan itu. Oke. Nelfon tuh. Buruan itu mobil keluarin. Baru dia bilang, gue mau masuk mobil nih. Pantes. Kejar-kejar. Aduh, udah panggilan kedua nih. Yaudah deh besok deh, gue bilang. Itu masih gue swing, akhirnya gue baru sempat beberapa hari kemudian lah, gue cek ke rumahnya, gue ngeliat fisik, aduh ini capek nih kayaknya nih. Maksudnya? Karena ya mobil diem lama. Nah maksudnya lo bisa ngeliat lah ya, misalnya ketika aduh nih mobil capek nih ngurusinnya. Ya. Aduh gini, aki di starter nggak bisa, katanya akinya. Ya. Jadi tuh akinya tuh udah mobil baru kok, segala macam. Coba ngelihat keadaan keseluruhan, aduh capek nih gua. Maksudnya aduh capek nih mobil, PR-nya banyak. Effortnya bakalan gede. banyak. Betul. Ya. Capek. Yang di bayangan gua kan, oh enak nih tinggal angkat beres-beres dikit. Ya. Ternyata enggak setelah ngelihat. Ya udah oke ntar deh gua balik lagi. Gue swing lagi tuh, gue udah lihat nih, bro, ini, tadi gue balik lagi. Persis besoknya, gue baru balik dari kantor, malam tuh, gue jam 8, jam 9, nelfon lagi. Udah mulai nguber nih, udah mulai intens. Tuh mobil kali dulu ambil, gue ambil kemarin. Aduh anjing nih gue bilang, ya udahlah, udah besok kesana deh gue bawa Aki. Kebetulan tuh hari Jumat. Oke. Gue masih inget tuh Jumat malam, Sabtu pagi, gue bilang sama bini gue kan, aduh si ini nih begini. Wah ketawa dia. Jadi besok dah gue urusin. Di Sabtu pagi, gue beli aki, gue gotong tuh. Ya. Aki baru, harga 30 gue gotong. Nyala. Oh. Yaudah nyala, yaudah gue balik, gue pakai Gojek, gue ambil tuh mobil. Ya udah, sekedar keluar pada saat itu gue hanya udah penting orang nggak rewel dulu dah, nggak neror gue mulu deh tiap hari. Walaupun lo masih feel unsure dengan ini gimana nih statusnya atau akan kedepannya gimana, yang penting lo turutin dulu mobil keluar nih. Lo kan tiap hari diteror males ya. Maksudnya walaupun lo dalam tanda kutip lo mau dikasih mobil, ternyata dikasih mobil. Nah males kan, ya udah akhirnya gue keluarin dulu deh, gue cabut. Ya ininya sih setelah gue keluarin, loh masih lumayan enak nih. Oke. Matic-nya masih enak, AC juga masih dingin, mesinnya masih enak, segala macam lah. Ya sudah akhirnya, ya udah gue taruh rumah aja tuh. Dan perbaikan karena statusnya masih belum jelas. Iya. Dan perbaikan gue juga hanya seadanya aja. Ya udah gue tune upin ke bengkel, cek apa yang perlu diganti. Maksudnya standar lah. Standar, belum terlalu effort. Gantung banget tuh rasanya tuh. Mau keluar duit lebih. Ini akan balik duitnya apa enggak? Ini mobil punya siapa? Belum tereffort lah. Maksudnya ya standar aja. Benaf segala macam. Dan yang satu lagi adalah yang bikin makin gantung, STNK-nya hilang. BPKB nggak tahu di mana. Makin gantung dong. Ya sudah. Nah, akhirnya di kantor ada ajudannya. Ada kok mas, BPKB-nya di rumah. Oke. Jadi coba tolong cariin deh. Udah besok saya cariin. Nah, akhirnya ketemu tuh BPKB. Syukur dong. Syukurnya ini mas BPKB-nya. Nah, sebelum ada berita BPKB itu, ya gue nyari-nyari lah. Satu, nyari-nyari berapa sih tempelan, harganya, dan ternyata lumayan ya. Tempelannya lumayan. Gue nanti akhirnya syukurlah ketemu BPKB. Iya.
Dan itu mungkin bukan tidur pules lagi, 9 tahun matinya. Mati suri kali. Jadi kurang lebih mesinnya juga matinya 9 tahun dong? Kagak. Jadi ini sempet dipinjem sama temennya, ngejogrok 3 tahun. Oh ya. Sebelumnya dipakai almarhum bokapnya. Oh. Jadi ini mobil dicerita tuh punya almarhum bokapnya. Makanya minta dirawat, mungkin karena ngelihat gua ngerawatnya ngerjain segala macam, makanya itu coba lo rawat deh. Nah BPKB ketemu surat-surat, ya udah akhirnya ketemu BPKB, ya sudah perpanjang lah, beresin semua surat-surat. Nah di sini nih titiknya. Perpanjang atas nama siapa nih? Nah ini dia titik baliknya. Gue sedikit basa-basi juga kok. Udah ketemu nih PPKB, udah dikasih sama si ini. Gue mau perpanjang, mau gue hidupin, biar lo enak makainya. Telepon. Udah perpanjang nih, KTP lo deh minta. Gue bilang, jangan pakai KTP gue, lo aja udah. Oh jadi dong nih barang nih, gue bilang. Ya udah, KTP gue. Jadi perpanjang akhirnya pakai KTP gue, surat-surat hidup semua beres. Walaupun di situ masih 50-50. Iya. Cuma ya sudah lah. Siapa tahu minjem KTP doang. Siapa tahu minjem KTP doang, seperti pada umumnya kan orang-orang. Nah, ada akhirnya ya udah dari situ ya udahlah. Nggak ada obrolan, nggak ada apa, cuman udah KTP pakai KTP lo. Terakhir bukan terakhir, pas teleponan itu, yaudah itu lo rawat aja. Bekas dipakai almarhum bokap, dan gue masih belum tahu nih. Kemungkinan gue belum jelas informasi dari dia, kemungkinan besar ini tangan pertama. Gitu, dari dipakai almarhum bokapnya waktu itu sampai bokap. Nah kalau gua nggak salah runutan ceritanya, almarhum bokapnya selesai barulah dioper ke temennya yang tadi dipinjem. Iya. Jogrok lah 2 tahun 3 tahun segala macem. Ya sudah gue dirawat, ya udahlah dengan gitu. Oh ya sudahlah, berarti sudah bisa diputuskan nih. Gue harus berbuat apa sama mobil ini. Makanya gue kontak lo kan, atau gue lupa lah, ya pokoknya gue ada. Memang kita lo udah ada obrolan semenjak ada penawaran itu, lo udah ada obrolan sama gue. Tapi waktu itu juga kita nggak tahu nih statusnya gimana nih, status quo nih. Ya, padahal kan sebenarnya gue ngincer 202 ya. Ya. Gara-gara lo sampahin mulu tuh, lo spam mulu, cuma dilalah di saat yang sama, ya udah. Begini, ya udah gue bawa, minta tolong lo cekin segala macam. Jadi itulah ceritanya kenapa dalam bahasa ketempuhan. Jadi bukannya ngambil nih, maksudnya bukannya gue pengen beli mobil nih E36. Iya, bukannya nggak minta, ya nggak ngincer, betul, ya kan? Karena waktu itu juga nggak ngincer E36 gitu. Betul. Cuman ya begitu jalannya yang dikasih ya udah dilanjutin. Nah yang lucunya gue nggak tahu ya, mungkin dulu sebelum ngambil E30 tahun 2016 itu gue galau. E30 atau E36 320 Matic persis karena ngincer Maticnya. Cuma di satu sisi seneng E30 tampangnya. Akhirnya lo ambil E30. Gue kalahin nih. Dan waktu itu di dalam kota cukup kali ya. Waktu dulu nih, dalam kota cukup kali ya. Matic nih segala macam. Ya ternyata baru kejawab di 2022. Akhirnya punya dua-duanya. Tanpa mengeluarkan duit sepeser pun. Itu yang penting. Jadi itu ceritanya. Kenapa akhirnya nih 36 ada di tangan gua. Oke. Jadi sedikit cerita, gua kenal sama lo itu as a customer awalnya. Karena lo walk in tiba-tiba mampir out of nowhere, lo mampir aja bawa E30 mau beresin hal kecil tapi yang mengganggu tidur, setelan pintu. Akhirnya malah ngobrol, jadi temenan, deket, dan ternyata lo adalah
friend of friend Ya, dari ya, gue ya, juga ya. segala Ya, ya. macem lah. Jadi panjang ya Panjang. urusannya. Jadi nggak cuma customer dah, Ya. udah deh dari semenjak itu. Nah, pas lo dapetin mobil ini, lo tunjukin ke gua, ya memang bukan mobil yang spesial dalam artian low mileage apa segala Iya, macem, tapi badannya bagus. Iya. Ya Pada akhirnya setelahnya basic ya. badannya, catnya bukan cat ori, tapi apa namanya, bukan mobil yang bekas kena, bukan ya. bekas repair gitu Ya. loh. Mungkin ngesol-ngesol karena baret lah ya dulu, gitu kan. Jadi ya gue ngelihatnya sih oke nih basicnya untuk jadi bahan gitu kan. Dan yang biasanya gue pasti obrolin ke temen gue adalah kalau nge-build mobil, hitung total cost-nya. Kan nol nih masalahnya nih, ngambil mobilnya. Jadi budgetnya masih ada lumayan kan sisanya. Ada kepotong diskon yang lumayan banyak tuh gitu di situ. Jadi hitungan gue oke lah ini buat lo bangun sih ketemu lah jadinya. Ya. Makanya memang ini menarik sih. Kalau orang lihat, orang akan ngelihatnya standaran lucu nih. Ya. Tapi kalau dibahas, semuanya udah dikerjain. Interior, eksterior, kaki, mesin, audio, nggak ada yang standaran ini. Jauh dari standar aslinya sebenarnya. Ya, Iya tampilan aja. Bahkan waktu itu kan sempet galau tuh, inget gak lo yang ini mobil LE atau bukan? Ya, Bahasan itu Iya. kan. Gue cari-cari. Maksudnya gue sempet tanya lo, ini LE ini patokannya apa? Karena kalau nggak salah cuman keluar di sini ya. LE jadi itu. limited edition itu memang special edition yang dibikin sama Indonesia. Oke. Jadi bukannya worldwide dia gitu kan. Makanya nggak ketemu. Jadi ya memang susah kalau buat Ya. trace di literatur di internet bahwa ini LE apa bukan, karena tercatatnya secara worldwide ya ini mobil E36 spek biasa aja. Oh, oke. Jadi identitas LE apa enggak itu biasanya cuma kelihatan dari perintilan-perintilan yang Ya. nempelnya. Nah waktu itu masalahnya perintilan kan setengah nih, setir LE. Terus ada apa? Pedang kiri kanan. Di door Di trim. door trim. Terus ada yang di atas laci. Ya, Memang penangnya nggak ada. penengnya nggak ada. Tapi emblem LE. Ini gado-gado. Nih gue bingung kan. Dan bempernya bukan MTEK. Betul. Ya. Kemudian bukan MTEK segala. Jadi ada yang bagian LE atau bukan. Gue diskusi sama lo. Sampai akhirnya gue lupa tuh. Lo menemukan enggak nih bukan LE. Nah pada saat itu gue mikir. Masih ragunya. Ini mungkin dulu sebenarnya LE, cuma karena dititipin mungkin ada yang dikampakin nih barang-barang LE-nya. Kan lumayan Pak body kitnya segala macam kan. ada yang dicopotin kan lumayan. Gue sempet tuh nyari body, kalau memang ini LE ya sudah. Mau lo balikin. Mau dibalikin, cuma pada saat itu kan kalau gue mau bangun mobil nih, gue harus tahu dasarnya dulu nih mobil apa nih. Ya. Apakah LE atau bukan segala macam. Ya perkara nanti di perjalanan sebelum start oleng dikit ya sudah. Yang penting gue perlu tahu dulu di dasarnya apa nih mobil nih. Gue udah cari tuh lumayan juga ya harga body kit LE segala macam. Akhirnya gue lupa tuh. Lo bilang ada satu titik ini bukan LE. Oh ya sudah. Berarti standaran aja deh kita bikin. Jadi kalau informasi yang gue dapet dari ketemu unit dan ngobrol-ngobrol, tahun 95 itu 320 LE keluarnya. Itu ciri-cirinya body kit MTEK, ada spoiler bagasi, ada wing. Oke. Peneng itu udah pasti ada di deket lighter. Ya. Nah itu udah pasti ada, dan itu ada tulisannya unit keberapa dari 1995. Jadi dia per tahunnya. Jumlah unitnya itu dibatasin dari tahunnya. Ya. Nah, tapi ATPM atau dealer menawarkan bisa beli yang bukan LE di upgrade.
Sampai penengnya pun ada. Ditancepin sama dia. Tapi penengnya blank, nggak ada nomor. Oh, gitu. Jadi ada 2 versi nih LE. Iya. Oke. Ataupun di luar daripada ATPM, di luar daripada dealer, ada juga yang jual aftermarket partsnya seperti si wood panel. Ya. Gitu, wood panel di door trim itu ada macam-macam Ya. bentuknya. Nah, jadi emang variasinya banyak banget, dan karena ini memang varian dari Indonesia ya agak susah ngetrace-nya. Ya. Cuman gue lihat ini nggak ada lobang di bagasinya. Oh, dari situ ya. Nggak bekas dilobangin gitu. Nggak bekas dilobangin dan ditutup lagi kan pasti lo tau lah ya. Ya, terus biasanya base-nya, bodinya kalau misalnya dia LE itu kan ada side skirt. Nah, kalau yang ada side skirt itu, kalau side skirtnya dibuka itu dalamnya itu halus. Oh. Tapi kalau yang mobilnya memang nggak pakai body kit M-Tech, biasanya base bodinya tekstur kasar. Itu kurang lebihnya. Nah, padahal waktu itu kalau misalnya ini LE gue udah kepikiran warna. Daytona Violet. Daytona Violet. Satu-satunya mobil yang cocok ditempel warna ungu. Betul. Aduh, gue udah gemet banget. Ternyata bukan. Ya sudahlah, harus direlakan punya mobil warna ungu. Itu Daytona Violet emang, aduh ampun deh warnanya. Ya nggak apa-apa, nextnya aja lagi, bukan yang ini. Ampun. Ya jadilah diskusi sama lo, bikin basic. Dan kebetulan ada untungnya ini bukan LE, karena ini preferensi ya, bukan gimana, preferensi pribadi. Kebetulan gue nggak terlalu suka body kitan. Ya. Gitu. Jadi ya gue demen bukannya nggak suka, belum suka, takut ketulah gue tiba-tiba besok gue minta beli body kit, lo bingung lagi kan. Belum sampai saat ini belum suka body kitan. Jadi mobil ya sudah mobil, sekalipun mau main kosmetik, pelek udah cukup. Gitu. Jadilah diskusi basic, ya udah bikin warna hitam aja deh, balikin. Ya. Males gonta-ganti segala macem. Sekedar disegerin, nggak warnanya juga nggak melenceng, nggak cari warna dari tahun yang berapa nggak, cuman dibalikin seger aja. Betul. Ceritanya begitu. Dan lo ngasih ide warna bumper. Jadi memang ya preferensinya orang buat ngebangun mobil ataupun modifikasi macem-macem. Kebetulan kan gue kenal Derry sebelumnya dari E30-nya. Nah, waktu di E30 gue ngeliat tuh dia dengan, ya tahu sendiri lah E30 tuh pernak-perniknya banyak banget. Tapi ini mobil dipegang udah agak lama, si E30 ini udah banyak yang dikerjain, tapi nggak ada aksesorisnya. Bener-bener bodinya basic, nggak pakai body kit. Velg juga bukan velg yang gede apa, jadi gue ngelihat garisnya adalah dari emang alirannya ya OEM style aja gitu, tapi mobilnya terawat, rapih, dijaga, di-maintain gitu aja ya, sih. Betul. Kurang lebih begitu, makanya salah satu hal yang menarik nih pas dapet, kalau E30 kan gue kenal di pertengahan jalan ya sama lo. Iya. Di ujung kali. Di ujung. Sih. Di ujung jalan. Sedangkan si E36 ini dari awal. Betul. Jadi ngobrolin konsep, ya kan, eksekusi sampai jadi. Ya. Walaupun sih E30 lo sekarang ulang lagi dari awal. Iya, makanya di ujung gue bilang. Kenalan gue di ujung udah selesai. Di ujung selesai. Ketemu gue kita ulang lagi nih. Restart lagi. Ampun Tuhan. Ya, jadi itu sih ya pentingnya, kebetulan temen diskusinya paham gitu, maksudnya nggak ya ngejorokin sih, ada juga jorokannya ada, cuma masih nggak melenceng lah dari kesukaan gua gitu. Ada sih jorokannya ampun-ampunan gitu, cuma pada akhirnya ya jadinya ya puas sih gitu. Karena satu dari warna, nggak main tuh dalam artian lo nggak cari warna aneh, warna yang belum ada atau apa. Jadi warnanya tuh sangat basic sekali. Jadi gue mesti mikirin
apa yang bisa jadi daya tariknya selain dari warna. Nah, makanya kita ngobrolin konsep gimana caranya OEM kelihatannya Iya. tapi tetap menarik gitu. Betul. Setelah kita ngobrol-ngobrol, biasalah obrolan tengah malam ya. Anjing. Nggak berhenti tuh ya notifnya dari IG, dari WA, cetung. Aduh, ini apa sih tengah malam? Akhirnya kita setuju nggak beli body kit M-Tech, Ya, nggak dibikin jadi limited edition. betul. Kita bikin jadi basic, tapi mungkin nyontek sama basicnya negara lain. Betul. Makanya came out dengan idea bumpernya kita bikin warnanya beda dari warna body. Betul. Terus velg juga karena emang dari nggak yang modelan main velg aftermarket atau apa, mainnya OEM, kita carilah velg OEM yang nggak beredar di market lokalnya. Betul. Indo, ya kan? Itu cerita velg kalau nggak salah awal-awalnya lo kirim motif si Emrain. Ya, Ada tuh lo kirim di IG. Ya. Cuma gue salfok sama velg ini. ya, gue Gua mau balikin nunjukin kan. interior, Ya. lo malah merhatiinnya si velgnya. Betul. Gue bilang, aja ini velg lucu juga nih. Walaupun gue tahu, anjir nih gue nggak pernah lihat di jalan nih, bakal PR nyarinya, ada cerita lucu nih di velg nih. Bentar ini berangkat velg, mumpung bahas velg. Anjir nih repot, itu semua di marketplace jual beli gitu ya pasti di yang marketplace umum nggak ada, pasti kan ada di Facebook kan. Itu setiap orang yang jual unit ada velg ini gue tanyain, velgnya doang boleh nggak boleh. Sampai akhirnya gue search di IG, gue ketemu IG-nya Om Presa Donat Besi. Ya, Dia sempet ngejual nih, kebetulan postingan lama kebetulan gue kenal. Gue tanya, aduh dadang jual Om Der, segala macam. Kalau misalnya ada lagi kabarin ya. ya, Oke, terus ketemulah gue sama, mungkin dari situ dia berusaha mencari kali. Ketemulah di acara yang Spark, Bimmer Junction. yang ada Bantet. ya, Bimmer Gue ketemu Junction. sama dia. Bener nih, gue tanyain kemarin yang beli, dia mau jual lagi. Oh ya, gue bilang. Ya, soalnya gue lihat dia siang pembelinya sempet story atau apalah, tuh velg nganggur di garasi. Cuman Ditanya beli doang. Beli doang, ditanya. Kalau mau gue tanyain. Itu kebetulan dapet yang part number. Ya, Karena kata dia ada market. Jadi dia coba tolong tanyain deh. 2 hari, gue lupa lah, di minggu itu dia ngabarin, Om Der dijual, orangnya mau. Jadi gue bilang, titip dulu ya. Waktu itu gue lagi beresin kaki nih, lagi turun semua. Titip dulu, sampai akhirnya gue lupa udah beli velg ini. Si orangnya, Om Der nih velg lupa nggak mau langkut. Oh iya, astagfirullah, gue bilang. Ya kan gue nitip tempat dia ya, nggak enak ya. Ya udah akhirnya gue angkut. karena juga basic, ya tadi balik lagi ya, basic badannya, bumpernya juga di mobil masih utuh ya. Iya ya, Jadi- gue dapet info dari lo tuh. Iya, jadi memang nggak ada keharusan buat beli bumper lain sih Ya. gitu ya kan. Ya, Karena ya mau gimana pun, kalau mau gimana pun orang bangun mobil itu pasti ada budget limitnya. Gue berusaha meminimalkan yang bisa sehingga dapat semua sektornya, ya kan. Kalau nggak kan akhirnya nanti nggak langsung jadi, iya betul. ya kan. Akan ada apa namanya, next stepnya lagi untuk nabung dulu, untuk ngumpulin lagi ya. Kalau ada yang bisa diminimize budgetnya, yang penting mobilnya bisa jadi dulu gitu. Bisa dinikmatin dulu lah. Bisa Paling dinikmatin dulu. Karena apalagi mobil yang habis nggak jalan, ya lo perlu benahin, pakai, rasain dulu, ya kan? Adalah runtutan itu Ya, ada gitu. Walaupun gregetan ya. Dan akhirnya memang waktu kita kerjain body sih nggak ada kendala yang berarti ya. Ya biang-biang karatnya minim karena tersimpannya menurut gue di tempat yang cukup baik ya. Ya. Kemungkinan sih dalam ruangan ya. Kemungkinan.
Cuma gue nggak tahu kan mungkin ada tetap kena sinar pas dia keluarin atau gimana. Iya. Karena buluk banget tuh kalau nggak salah, si catnya udah buluk banget tuh, terutama bagian kap mesin. Iya. Kalau nggak salah. Itu jadi ya memang. Jadi tadi udah diceritain bumper kita akhirnya pilih warna ini, velg pun carinya jadi OEM yang OEM E36 kan ada macam-macam, ada ring 17, ring 16 segala macam. Ya memang kita nyarinya yang sebasic mungkin. Sebasic mungkin. Nah, karena ada bercandaannya, kita mau bangun ini image-nya adalah 316. Iya, pada akhirnya nyontek. Set itu kalau nggak salah setelah ketemu bumper abu ya. Iya. Bumper abu. Oh, bumper abu kan waktu itu sebenarnya bumper abu pas lo ngasih ide, wih lucu juga ya. Cuma kalau nggak salah gue bilang sama lo, cuma hati-hati nih sama abu-abunya. Betul. Meleset dikit akan nggak enak. Iya. Karena gue pernah ngeliat di jalan, gue langsung remind tuh pas lo bilang abu-abu. Cakep nih kalau di foto yang sudah ada, cuma gue pernah lihat aduh abu-abunya ada keterangan, terutama keterangan. Betul, iya. Terutama keterangan. Lo ngasih pilihan warna tuh kayaknya yang ini nih oke nih, yang tengah-tengah tuh kalau nggak salah waktu itu. Sebenarnya kalau menurut gue kombinasi ini tuh masih ada bisa dimainin. Jadi kalau warna bodinya gelap, kombinasi abu-abunya mesti agak tua. Warna abu ini juga nggak segampang ya udah bikinin bumpernya warna abu aja. Benar. Itu tuh makanya hati-hati warna abunya, hati-hati. Cuma setelah gue jujur pas sudah masuk proses abu-abu deg-degan gue. Takut miss di situ. Jadi karena gimana ini? Karena kalau ngomongin warna body ada formulanya. Yeah. Warna body itu nggak meleset lah karena ada formulanya gitu. Jadi warnanya akan paling tidak mirip 95% dengan original. Nah warna abu ini patokannya ya dari. Nggak ada ya? Nggak ada, patokannya ya benar-benar dari gambar, makanya gue kasih lo beberapa pilihan. Gitu. Pas eksekusi jadi, aduh untung cakep abunya ketemu. Karena setahu gue warna abu ini harusnya adalah warna, ya seperti biasanya kalau di mobil lain pun, ini adalah warna plastik aslinya sebelum ngecat. Oh, jadi nggak ada kode catnya karena bukan cat. Oh, karena cetakan dari mesin ya udah jadinya begitu. Betul. Basic model dengan dia low cost ya jadinya bumpernya nggak dicat. Nah, setelah jadi abu, velg kecolok, barulah konsep 316. 316. Dibelilah emblemnya. Jadi sebenarnya 320 ya. Jadi yang tadi digantungin di awal adalah mobil ini 320. Ya. Tahun 95. M52. Jadi 320 itu kebagi dua mesin ya. Kalau yang sebelum 95 itu biasanya dia M50. Jadi ini udah mesin lebih barunya lah M52. CC-nya tapi masih sama. Dan untungnya memang ada 316 di luarnya. Jadilah kita tempel deh 316 mah dia culun sekalian deh. Sekalianin jangan setengah-setengah. Jadilah mobil culun. Nah, kadang yang jadi masalah sekarang kalau di cucian mobil ketemu orang, Mas 316 panjang nih penjelasannya nih. Ada memang beberapa 2 orang 3 orang yang dalam tanda kutip kegocek ya. Tau gue cerita belum sama lu? Yang waktu itu beres audio dipanggil, Om, audio udah, yaudah gue ngecek tuh. Ngecek, ada orang yang nunggu memang. Ya ini terlepas yang sekelibat nanya sih ada aja lah yang lebih panjang bahasan lo. Cuma yang menurut gue yang epic tuh yang ini. Di tempat audio. Jadi orang nunggu, ngobrol-ngobrol. Mas, jarang nih mobil. Gue bingung kan nih. Ya gue gak kepikiran ke sana. E36 jarang mana ya? Oh iya mas, banyak kok. Enggak jarang kok mas, ini 316 jarang nih. Mungkin di Indonesia cuman mas doang yang punya. Aduh, di saat itu gue harus mikir sepersekian detik. Gue mau matahin nih orang. Padahal dia udah excited nih. Dia udah excited. Dengan bilang segala macam itulah. Saat Indonesia satu itu mungkin berarti dia tahu bahwa di luar ada 316. Jarang nih orang yang nggak tahu sih mungkin hanya mobil biasa mas, cuma nih jarang segala macam. Waduh di situ gue sepersekian detik gitu.
gue mau patahin atau ya udah gue lempengin aja terus. Akhirnya aduh, bukan mata, enggak mas, itu emblemnya doang. 320 aslinya. Beres gue masuk ngetes audio, gue keluar udah gak ada orang. Padahal sebelumnya dia bilang dia lagi nunggu apalah segala macam. Ya aduh, dalam hati gue, aduh maaf ya mas ya kalau kayak gitu. Kalau gitu mendingan gue lempengin terus kan. Jadi pelajaran buat gue. Kalau ada yang sudah security mendingan gue lempengin terus aja udah. Tapi nanti jadi beredar dong gosipnya, seolah-olah Beredar ada nih gosip. unitnya. Betul, dan satu lagi kalau gue lempengin gue takut dia minta lihat kap mesin. Dia buka kelar kap dong mesin. gua. Ya kan? Buka kap mesin kelar guanya. 6 silinder. Silinder. Nah, ya udahlah. Maaf deh mas. Terpaksa Jadi memang dipatahin. ya itu tampilannya seolah-olah OEM standar, balik lagi ya ke situ. Cuman belanjaannya sih lumayan ya. Lampu-lampu, karet, emblem, grill. Ampun. Itu yang tadi yang balik lagi yang sama pikirannya. 320 Matic 95. Ya pasti kan gue search kan. Ya. Berapa sih? Ya. Untuk range gua nyiapin budget sekian. Jadi kan gue modal dalam tanda kutip hanya benerin STNK doang. Ya. Hidupin pajak doang 9 tahun. Di pasaran sekian. Oh berarti lumayan nih kayak yang lo bilang. Total cost-nya masih ketemu. Lumayan nih. Gede nih gua melarnya nih. Kalau karena ngebandingin dengan selisih yang di pasaran. Gila lah. Ya sudahlah. Ya, tapi kalau menurut gue biasanya ngajak teman-teman gue jadiin garis besarnya mobilnya, sehingga nanti yang perintilannya gue udah nggak perlu ngedorong, minta sendiri orangnya. Kayaknya malahan beberapa orang gue yang ngerem, nggak usah, masih bagus. Tapi biasanya enggak, mereka yang ngegas akhirnya. Ya emang itu salah satu caranya sih emang begitu. Teknik lo kan dipakai dengan jenis bisnis yang sudah lama ya, bisnis sabu-sabu ya. Kasih dulu aja di depan. Depannya Kasih di depan, enakin dulu ya kan. Tahan. Akhirnya penggunanya sendiri ya kan. Jadi itu sebenarnya model bisnisnya udah lama itu ya. lama itu. Model narkoba kan udah lama bisnisnya, itu yang lo perlu adaptasi. Cobain gratis dulu, Tuh. habis itu baru mulai bayar. Ya, udah Harga mulai naik. Harga mulai naik. Jangan banyak-banyak bro, sehat gitu, aman-aman gitu, jangan banyak-banyak udah segala macam. Udah kecemplung ya sudah. Karena kita kan ngobrolnya long term. Anjing. Ada terus belanjanya. Nggak kelar-kelar. Ya beberapa ya walaupun dengan yang sudah dikeluarkan ya so far sih ya pakai harian sih aman-aman aja. Ya. Pede lah, jalan sih. jauh juga aman-aman aja, ternyata memang itu. Ya adalah perintilan-perintilan yang kayak kemarin apa segala macam ya memang sudah harusnya udah waktunya, udah umurnya. diperhatikan. Jadi mobil ini sempat paling jauh ke Gua paling jauh Semarang. Enggak dong, Semarang ya terakhir tuh MDC. Ya. Nah sebelumnya gue sama bini gue kan ke Jogja, dari Jogja naik ke Wonosobo. Oh iya. Telaga Menjer. Telaga Menjer, terus naik lagi ke atas. Gue lupa lah naik lagi namanya tempatnya apa. Pokoknya Telaga Menjer itu naik lagi ke atas ke Wonosobo. Dan memang ya dengan setelan begini ya masih enak aja, Masih lo enak. mau kemana aja sih. Masih enak dan so far sih alhamdulillah sih nggak ada apa-apa ya. Naik aja, tenaga ada aja, jalanan yang segala macam sikat aja udah. Iya. Gimana lagi? Ada sih jeduk ya tapi ya udah. Ya ada, ya namanya Jalanannya mobil kan, tua ya. juga ya ada aja, tapi sih overall sih oke Aman lah. Ya karena itu tadi balik lagi budgetnya udah disiapin, jadi juga ya sektor-sektor penunjangnya selain dari tampilan juga lo beresin. Betul. Karena gue memang nih pakai harian. Ya. Bisa gue abuse. Apapun itu mau gimana segala macem, macet-macetan, keluar kota segala macem, ibaratnya Harus aman. kayak ke Semarang deh. Gue kan ngabarin jam 9 malam, setengah 10 Betul. malam. Dan lo Nggak ada pengecekan apa-apa. Lo nyusul sendiri
Sendiri. Nggak ada tandemannya tuh Ya. mobil lain. Sama bini gua doang berdua kan. Iya. Maksudnya perjalanan ke Semarang dengan mobil yang udah kurang lebih hampir 30 tahun sama sekali mendadak kan gue lu jam 10 malam kalau nggak Iya. gue besok cabut nih. Lo baru cari hotel dan Baru cari hotel segala tuh. macem, nggak ada tuh pengecekan pengecekan, udah gas aja udah, pede aja. Gitu. Jadi itu tadi kurang lebih robahan interior yang paling menyita perhatiannya tuh velg sama eksterior. sama bumper warnanya. Ya. Nah, di eksterior sendiri juga nggak standar sebenarnya karena ada detail-detail tambahannya kayak di belakang tuh plat nomor Garnish. lo beliin garnish. Ya. Garnish. Itu Sama- memang spek aftermarket buat E36 ya. Betul. Dan lo dapetin kebetulan NOS. Dapetin NOS. Itu Jadi impian mobil pengen punya garnish. Tadinya mau dia 30 cuma harganya udah ampun-ampunan. harganya ampun-ampunan dan menurut gua sebagian besarnya ketutupan sama plat nomor. Apalagi plat nomor Indonesia makin gede. Iya. Yang kelihatan cuma ujungnya aja tuh kecil. Iya. Akhirnya kesampean punya garnish ya kan. Nah, samping garnish Depan nih. Ini orang kalau nanti nggak sabu-sabu dari lo merhatiin- juga nih. Balik lagi. Karena sebenarnya ini salah satu holy grail parts yang gue cari waktu gue punya E36 yang nggak kesampaian. Oke. Gitu. Jadi ini adalah hood spoiler Kame. Oke. Nah, memang ada barang ini, gue pernah lihat orang yang di Indonesia juga ada beberapa yang pernah pakai, tapi memang sedikit sekali. Dan menurut gue ini satu detail kecil yang cocok banget untuk mobil di tahun ini. Ya. Kalau di yang tahunnya lebih muda sih mungkin udah nggak kena. Nggak ya. kena. Lumayan lah ini setelah itu nambah 15 HP pakai ini. 15 HP ya. Miring lagi. Dalam posisi parkir. nggak ada berasa-berasanya. HP naik tapi pas parkir aja. Nah, kalau dari eksterior palingan itu Udah sih sama bersih peremajaan lampu-lampu aja lah. lampu-lampu. Lampu sen segala macam. Tadinya putih. Ya, ini Tadinya dirubah putih. jadi ember Jadi karena ember. juga nyesuaiin sama si garnish. Ya. Garnish dan biar ya makin kelihatan basic, makin kelihatan basic. ya di zamannya dia lah Ya. gitu. Itu nggak berhenti di situ, masuklah interior. Masuklah interior. Jadi E36 yang beredar di Indonesia itu ada dua warna interiornya, Oke. hitam sama abu-abu kombinasi hitam. Ya betul. Kebetulan mobil ini dapat basicnya abu. Nah, jadi lumayan inline dan melengkapi untuk konsep build-upan kita ya nggak? Bila wannabe. Door trim udah abu, dashboard udah abu ya. Jadi tinggal jok yang kita sesuaiin juga motifnya nggak sama yang beredar Ya, di lokal. betul. Itu motifnya. Sebelumnya kulit hitam ya. Kulit hitam. Karena pada saat tahun itu setahu gua dealer itu ngedorong buat nambah uang sedikit buat bisa retrim kulit. Oh ini sempat jadi obrolan gua sama lo juga nih. Ini kulitnya asli apa enggak? Jadi ada yang memang asli BMW, ada yang dealer. Oh, berdasarkan request. Request. Oke. Tuh, Pada jadi akhirnya ya kita ganti fabric. malah di spec down. Malah di spec down. Emblem di spec down, velg, bumper, semua di spec down semua. Low profile lah. High profit tapi. Aduh. Kelihatan deh. Ya jadi Emren ya. Emren dan Emren itu ada yang hitam. Ada yang hitam. Ini yang abu. Yang abu. Itu dikerjain di Madi ya. Madi. Di Bang Madi. Ya kalau Bang Madi sih mungkin udah merem, udah nggak pakai pola ya kalau dia Nggak ngerjain pakai. E30 sama E36 sih. Nggak pakai pola dia. Nggak pakai mesin jahit juga kayaknya. Anjir enggak sih. Kayaknya masih pakai sih kalau itu. Mungkin 4 bulan 3 minggu kalau nggak pakai sih.
Dan dia bantuin gue juga nyariin door trim. Door trim. Jadi Karena yang walaupun ada door trim tempelan. aslinya abu, tapi ada wood panel. Wood panel. Pas Nah. dicopot sama lo. Wood panel itu dua macam, ada yang di lobang untuk dia dibaut, ada yang di lem, di double tip. Bawaannya gitu? Ada juga? Jadi ada dua macam karena bentuknya pun juga bermacam-macam, cara nempelinnya juga macam-macam. Gitu. Yang sayangnya kalau yang di lem, kalau agak mulai terlepas, ada orang yang di power glue. Oh, gue tahu salah satu poin bahwa lo bilang ini bukan LE. Karena kan itu minta gue lepas wood panel karena gue nggak Ya, suka. jadi kalau OEM-nya Ya. BMW itu dia dibaut. Ya. Power glue dan si sabitnya nggak part number dan ngerusak ya. door trim. Ya, karena dilem. Karena dilem. Hancur Akhirnya mesti nyari lagi door trim Ya. yang abu-abu. Jadi susah. Aduh, pusing. Tapi kebetulan ya Ada aja. ada. Ada terus. Kebetulan pas ya Bang Madi bisa bantuin, Ya. ada barangnya. Dan kondisinya oke. Kondisinya oke. Colok lah, ketemu udah kelar urusan interior. Jadi interior juga seolah-olah udah tersentuh semua, padahal sih ya hanya permajaan dan beberapa parts yang Ya. kita segerin gitu. Interior abu sama armrest abu. Ya, Itu armrest. PR juga tuh. Armrest Untungnya abu. ada. Padahal udah waktu itu udah rencana udah ambil aja hitam nanti cat deh. Ya, kan? atau di retrim. Atau di retrim segala. Untungnya ada dapet. Untuk audio agak PR menurut gua karena tahun mobilnya sama tahun lahir pemiliknya. Jadi selera audionya ya gitu deh di zamannya itu. Iya. Di zamannya itu. Jadi ya tapi lo dah emang ada barang-barang simpenan ya audio ya. Emang ada sih memang. Jadi ada. beberapa ya tinggal dipasangin Ya. aja memang. Tinggal dipasang aja. Oh enggak, beli Apa yang lo beli? head unit sama CD changer Ya, gitu. Pas ini dateng, gue lupa ya pas apa lagi beresin kaki-kaki atau kayaknya pas lagi beresin kaki-kaki gue udah mulai belanja tuh. Head unit, CD changer segala macem, barulah masuk. Sudah beres semua, dari lo udah beres ya kalau nggak salah. Iya dari lo udah beres, body udah beres, interior beres, baru terakhir audio. ya audio. Supaya enak aja, macet-macetan. Pembelaannya mah ada terus. Enak aja. Sama, macet-macetan. oh ya tadi di interior juga yang lo ganti setir ya. Setir. Aslinya ini palang 4 ya? Gue nggak tahu ya, cuma kan gue dapat udah setir LE. Oh iya Palang betul. 3. Ya kalau misalnya ini memang dirubah-rubah sama yang sebelumnya, harusnya palang 4. Harusnya palang 4. Harusnya palang 4. Akhirnya pakai setir yang apa sih? Euro ya? Euro. Ya. Tuh. Pakai setir yang Euro, apalagi ya? Udah sih interior itu aja. Ya pada dasarnya sih nyegerin kali ya. Sebenarnya sih semuanya baik dari mesin, kaki-kaki itu sih nyegerin. Cat body, lampu-lampu, interior, semuanya sih ya cuman nyegerin aja. Tapi ya seger. Tapi ya melek. dan ya kita beberapa kali pergi bareng juga ya, Ya. mau ke Karmit, Ya. mau ke apa, Ya. sekedar nongkrong apa segala macem. Hampir pasti jadi bahasan ya. Maksudnya orang tuh, ini apa sih? Ya. Kok gini sih? Iya. Di beberapa video gue sebelumnya ada yang pernah minta atau request bahas E36. Gue agak kebingungan tuh nyari E36 mana sih yang mau gue bahas gitu. Nah, terus akhirnya gue mutusin buat ngebahas ini karena gue juga pengen nunjukin bahwa bisa lo style begini Ya. gitu. Dan bisa eye catchy juga gitu. Ya. Sama lo pakai harian dengan posisi tinggi segini itu masih oke. Dan nggak tahu ya,
menurut gue sih kayaknya lo nggak ada omongan orang yang bilang mobilnya kurang pendek mas, kayaknya nggak ada ya. Enggak sih. Enggak ada sih. Orang udah ngeliat emang pantesnya Ya begini udah. gitu. Ya udah, no comment. Jadi ya udah lo pakai harian ya cocok aja, Ya. enak aja gitu. Enak aja sih harian. Ya ada aja sih yang nengok nggak balik lagi lehernya. Cuma ya Nggak taunya salah bantal. nggak tahu emang begini yang pegang. Maksudnya ternyata ya bener kata lo, ternyata ya walaupun ya buat kepuasan sendiri lah sebenarnya. Mungkin kepuasan gue pribadi sama lo sebagai teman diskusi buildernya kan. Ya udah, ya ternyata ada orang yang apresiasi Appreciate. juga dengan tampilan yang culun. Menurut gua, buat kalian yang nonton bertanya-tanya budgetnya berapa. Nah, jadi gini, yang gue tunjukin di sini adalah tampilan modifikasi yang mungkin agak berbeda dengan kebanyakan yang beredar. Kalau ngomong budget, nggak beda. Ternyata ya. Ternyata. Kalau ngomong budget, nggak beda. Ternyata. Gitu. Kita pikir lolos dari cengkraman M-Tech, body kit dan lain-lain aman. Rupanya ya begitulah. Tapi lo puas nggak? Puas banget. Ketika hasil akhirnya, gue nggak salah kejar-ngejar lo kan, gue lebaran mau pakai nih. Iya. Lebaran tahun lalu ya, Iya. 2023. Kejar-kejaran. 2022 dong. 23 dong. Karena 2022 Oh, iya, gue iya. dapet nih. Iya, 2022 gue dapet, gue inget banget kalau nggak salah September atau Oktober. Karena Iya, iya. terkaitan dengan pajak kan. Nah, masuk ke loannya kan sempat ketunda tuh. Iya. Gara-gara kaca depan. 3 bulan nyari. 2-3 bulan nyari. Padahal kaca yang lama Ya kurang pas. jadi hal ini terjadi di beberapa mobil. 1 mobilnya Derry, 2 mobilnya Didit, 3 mobil yang Rizwan bangun E36. Kalau ngomongin kaca depan E36 gue bilang cari yang ori second. Karena ya ini penilaian gue sendiri sih, gue juga nggak tahu sih berlebihan apa enggak. Jangan sampai lo udah bangun cakep ataupun sesuai hasil yang lo inginkan, pada saat orang lihat kok kacanya bekas ganti, mobilnya bekas kebalik kali nih. Itu yang gue males. Itu yang gue sayangkan, jangan sampai ada stigma itu. Jadi Ya. gue push banget bahwa gue maunya kacanya ori, jadi nggak ada pertanyaan itu. Ya. Dimana sulitnya adalah kacanya E36 itu mulai berembun di bagian item-itemnya. Ya. Jadi butuh waktu buat dapetin yang bagus. Ya, itu 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan lah kurang lebih. Kan udah beres segala macem, tinggal masalah gantung kaca untuk masuk ke lu. Akhirnya dapet di Tanjung Barat. Gua gotong langsung ke tempat lo kan nih lo. Ya. Mobil-mobilnya gue taruh tuh nih, beres. Nah, 2023 Lebaran jadi oke banget. Ya sebelumnya kan gua ngecek kan, kalau toluk ngecek, gitu, wih oke, aduh makin jadi kapan jadinya? Makin nggak sabar. Gregetan. Cuma hasilnya top, dan balik lagi ketika sudah selesai waktu itu terakhir coating. Ya, Selesai coating sama di OCD, ya. sama setelah selesai coating sama Mas Bastian di videoin, dikirim WA ke gua. Anjing cakep, gua kirim lah ke yang punya. Oke, ini Nih. menarik nih. Nih, anjing katanya, udah lo pegang ya, titip-titip segala macem. Ketemu lagi tuh dengan kondisi sudah jadi. Ngeliat fisik nih. Ngeliat fisik, udah, gua rawat deh yang bener. Ya udah, nah dari sebelumnya 7, tadi kan tipis tuh 25% nih,
gimana kepemilikannya, menjadi 50% setelah ganti KTP. Ketika ketemu setelah sudah jadi, sudah 99,9. Dengan set, udah lo rawat deh, lo titip deh, lo pakai deh, serah katanya. Teman titipannya memang yang bikin agak berat sih, kalau bisa jangan dijual. Cuma Tapi ya, menurut gue, karena gue juga tahu udah ada beberapa orang yang nanya juga kan di mobil akan dijual nggak, berapa. Itu sulit sih ya. Ya. Angkanya sulit sih. Karena ya takutnya orang cuma ngelihat hasil akhirnya. Betul. Karena nggak ngikutin perjuangannya. Jadi seolah-olah angkanya terlalu besar. Ya. Betul. Tapi kalau gue lebih ke katakan deal, ngulangnya lagi capek sih. Capek. Sekarang mau nyarinya ya mungkin pas nyari 2 tahun lalu nggak, ya lebih mudah kali ya daripada sekarang ya. Pasti. Nyarinya segala macam. Nah karena mobil ini udah selesai, udah dipakai, udah dinikmatin, dimulailah project E30. Mudah-mudahan nanti kalau selesai mobilnya kita berkesempatan lagi buat bahas lagi mobil yang E30 itu, yang mengawali bagaimana gue bisa dapet teman baru, bisa ngobrol panjang lebar sampai ke titik sekarang ini. Yang tadinya gue kira Autoluk tuh toko bangunan. Karena lewatnya udah tutup. Ya Rolling door. Itu kan gue hampir tiap hari lewat situ kalau pulang. Cuma sore ketutup biru, oh ini toko bangunan. Suatu waktu hari Sabtu siang lewat situ sama bini gue, loh kok cat mobil, cuma mobilnya masih umum. Ya. Sudahlah, cuma gue perlu nih toko cat dalam tanda kutip ya, bodywork. Nah kapan-kapan deh, pas lewat lagi, kok ada E30 abu. Oke. Ya, ini kan lu sebelah kiri kan, gue jalan di sini kan, maksudnya mata gue ke depan. Cuma lo ketika sudah terlatih tanpa perlu nengok, lo tahu nih di sudut sini nih ada yang aneh nih, tanpa perlu lo nengok. Loh, kok ada ini? Oh ya udah jadilah. Mampir. Benerin pintu dengan alih-alih benerin karat di belakang. Kenalah di situ. nyambung, bangunlah 136. Sekarang E30 udah diproses 80% lah ya. Ya 90 mungkin ya. Mudah-mudahan lancar semua, Januari bisa beredar Mudah-mudahan bisa beres. Nah, kalau ini kebetulan kan udah di akhir penghujung 2024 nih kita syutingnya. E30 progresnya juga udah mau selesai. Masa abis itu nggak ngapa-ngapain? Kan gue udah bilang sama lo, gue mau istirahat dulu tahun Iya. depan. Istirahat itu nanti ada mulainya, tapi kalau pensiun itu selesai. Iya. Ini istirahat. Lebih tepatnya istirahat ya. Kalau misalnya E36 sih udahlah cukup. Ya. E36 ini sudah sejauh ini udahlah. Ya mau diapain lagi? Iya betul. Gitu, karena kalau untuk mau rubah konsep kayaknya enggak deh. Enggak. Gitu, maksudnya contoh misal ganti pelek deh, gue pengen yang gedean, cuma balik lagi gue harus berubah lagi. Betul. Bumper, karena nggak masuk menurut gue. Ya. Ganti dipendekin segala, cuma ini udah selesai. Dan memang pada saat ketika keluar dari lo, udah selesai. Sisanya tinggal gue gimana di mobil bisa gue abuse. Ya, dan ya maintain aja. Ya, betul. Mungkin nggak dirubah lagi, tapi ya mempreserve dengan kondisi yang ada. Gitu. E30 berjalan, tahun depan sih belum ada kepikiran apa-apa ya, cuma Bisa kali. tadi Biar ada obrolan-obrolan tengah malam lagi. Satu obrolan tengah malam, kedua mungkin fetisnya kali ya. Fetisnya ketika udah selesai sudah nggak pusing gitu kan, selama ini 2 tahun terakhir pusing ya.
Pusing enak kan tapi pas selesai tuh pusingnya terobati. Gak tahu ya, ya tetap sih kalau jangka panjangnya sih, gue udah bilang ke lu pengennya sih M46 Wagon ya. Cuma itu kayaknya masih jauh lah, jangka panjang. Semoga dipercepat. Semoga dipercepat. Amin. Dalam jangka waktu dekat, gara-gara gue masih dendam sama lu, ketika sebelum punya ini gue pengen mengambil mobil non Eropa, nggak boleh dalam tanda kutip. Ternyata lu punya Vario. Kan anjing. Kan brengsek. Jadi gue mungkin ya mungkin terdekatnya ya belum tahu sih. Tadi mungkin sempet bahas di belakang Corolla ya. Corolla apa sih? AE 110 ya itu ya. Gue tuh rada ketuker-tuker tuh. Pokoknya all new Corolla. Pengennya ya mungkin yang kalau bisa lah. Cakep ngeliatnya. Tapi kan ada yang lain atau Mazda Lantis atau Nissan Sentra. Ya. Ada banyak sebenarnya banyak. Ada kepikirannya. Ada Mazda Lantis dan dari dulu sebenarnya pengen Nissan Sentra B12. Aduh. Pengen sebenarnya Nissan Sentra B12 yang masih kotak-kotak. Cuma waktu itu sama bengkel sama Yogi sempat diskusi, lu ribet di mesin katanya. B12 tuh segala macam. Sudahlah. Ya banyak sih. Sentra B12, Lantis atau Corolla lah, kita lihat mana yang. Cuman menurut gua nggak apa-apa gitu punya impian, punya goals, sehingga memotivasi kita buat ya. Tai kucing. Loh, memotivasi kita buat kadang mau berangkat ngantor mendung males. Tapi kan kalau inget kan gue pengen itu, pengen ini, ya kan? Akhirnya kan berangkat gitu. Kita ambil sisi positifnya aja. Ya, Bandar Sabu gini emang. Dikasih yang enak-enaknya aja. Cuma oke lah, maksudnya teman diskusi lo tuh pada akhirnya puas. Dan satu lagi barang ada terus. Ada terus. Barang ada terus. Billing bisa mundur. Enggak ya, kalau gitu sih. Bisa tempo bahasanya sama vendor, tempo 60 hari. Pokoknya ada terus lah. Maksudnya yang penting kan itu balik lagi. Teman diskusi harus tahu. Terutama builder harus tahu kan apa nih yang gue demennya. Iya. Nggak hanya ngejorok-jorokin tuh pakai ini aja, pakai ini aja, pakai ini aja. Itu menurut gue yang menariknya kalau gue ketemu sama customer, ketemu sama temen yang mau bangun, gue harus nemuin antara satu, gue punya personal taste, personal selera gue pribadi. Ya. Tapi kan itu mobil dia, mobil customer. Betul. Gue harus temuin. Kedua adalah ketersediaan barang di market. Itu yang PR. Itu yang PR. Jangan nanti udah ngidam begini barangnya nggak ada. Mirip pun enggak lagi jangan-jangan ya ngapain gitu. Ya. Lebih ke situ sih gitu. Ya makanya seru dan buat gue nggak harus punya duit yang banyak untuk bisa punya mobil banyak yang gue bangun. Ya. Gue manfaatkanlah uang teman-teman gue ini gitu sebagai wadah pelampiasan gue. Dan untungnya bisa tempo ya. Dan sekarang kan lo ada aplikasi Dana Pay Later ya. Nggak ada. Gitu. Oke. Itulah tadi ngobrol-ngobrolnya sama Dery dan cerita tentang E36 di samping kita yang mungkin teman-teman juga pernah lihat ataupun pernah seliweran di Instagram, ada yang modelannya mirip-mirip seperti ini gitu, baik di Indonesia maupun di luar. Nah, terima kasih buat semua yang udah nonton. Terima kasih buat semua yang udah support channel gue terus. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat yang suka sama tayangan kali ini, jangan lupa like. Oke, Der. Thank you. Terima kasih. Thank you waktunya. Bantuin. Dan mudah-mudahan kedepannya masih banyak lagi. Udah.
duit lo yang bisa kita utilisasi bersama ya. Doa gue itu ya. Amin. Oke, thank you Der. Thank you. Bye bye. Bye.